sifat huruf al-istitalah. Apa itu al-istitalah? Al-istitalah ini berasal dari kata tala yatulu yang berarti panjang, kemudian diberi tambahan huruf ya, ziyadah, yaitu hamzah, ya maksud kami hamzah wasal, kemudian sin dan ta, menjadi istatala yastatilu. Dalam pembahasan ilmu sharaf, ketika suatu kata kerja ditambah dengan awalan hamzah, sin dan ta, maka itu bermakna lit-talab, ya untuk meminta. Kalau tola yatulu itu panjang atau lama, kemudian ditambah dengan hamzah, sin dan ta menjadi istatola, maka maknanya adalah meminta agar diperpanjang. Dalam hal ini adalah meminta agar durasinya dipanjangkan begitu. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah ulama ilmu tajwid dan qiraat serta ulama bahasa tentunya, maka sifat istitalah ini diartikan sebagai bergeraknya lidah ke depan hingga ujung lidah menyentuh akar kedua gigi seri atas disebabkan kuatnya dorongan udara dari belakang lidah. Untuk lebih jelasnya kami ulang sekali lagi dengan kalimat yang agak berbeda. Jadi sifat istitalah ini adalah kondisi atau cara ucap huruf di mana lidah itu bergerak ke depan, ya, beberapa milimeter begitu, intinya sedikit sekali, bergerak ke depan hingga ujung lidah itu menyentuh akar kedua gigi seri atas. Dan itu pergerakan tadi, ya pergerakan ke depan itu disebabkan oleh kuatnya dorongan udara yang berasal dari belakang lidah, yang itu awalnya memang dipompa dari paru-paru. Itu kurang lebih, dan hurufnya hanya satu, dan itu tidak ada di bahasa yang lain, makanya bahasa Arab pun itu dikatakan dengan nama huruf ini. Apa itu? Yaitu huruf dhad. Jadi huruf dhad ini ciri khusus untuk bahasa Arab. Makanya bahasa Arab dikatakan bahasa dhad atau lughatul dhad. Begitu. Dan sebelum lanjut, agar kita mempunyai gambaran umum yang lebih luas, kemudian pondasi pemahaman yang lebih mapan dalam membahas sifat istitalah ini, maka mari kita lihat terlebih dahulu analisa hurufnya. Jadi sahabat Al-Quran rahimakumullah, huruf dhad ketika kita lihat dari segi makhrajnya, maka dia termasuk huruf sisi lidah bersama dengan huruf lam. Huruf dhad itu keluar dari sisi lidah yang dipertemukan dengan deretan gigi atas dimulai dari geraham. Sebagaimana yang dulu pernah kita bahas di bab makharijil huruf al-arabiyah. Sedangkan dari segi sifatnya atau cara ucapnya, bisa juga kita katakan kondisi alat ucap ketika melafalkan huruf dhad ini, maka langkah pertama kita lihat dulu kata kuncinya, ya supaya lebih mudah dalam membahas dan menganalisa begitu. Baiklah, huruf dhad dengan kriteria pertama atau kata kunci pertama yaitu aliran udara, maka di situ ada dua pilihan yaitu hamz dan jahr. Huruf dhad masuk yang mana? Huruf dhad masuk ke dalam sifat jahr sehingga aliran udaranya tertahan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah aliran suara. Di situ ada pilihan
syiddah dan lawannya rokhawah, dan di tengah-tengah keduanya ada sifat at-tawassut atau bainiyah. Huruf dhad termasuk ke dalam sifat ar-rakhawah, sehingga suaranya mengalir ketika kita mengucap huruf ini. Kata kunci yang ketiga adalah arah suara atau arah tekanan suara. Di situ ada pilihan apa? Isti'la dan istifal. Dia termasuk ke dalam sifat isti'la. Di arah tekanan suaranya itu ke atas. Kata kunci yang keempat adalah terkurung tidaknya suara di dalam rongga ya. Di situ ada pilihan idbaq dan infitah. Maka huruf dhad ini termasuk ke dalam sifat idbaq karena memang suaranya itu terkurung di dalam rongga. Dan yang terakhir, dan ini dikatakan oleh para ulama dan juga disampaikan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya hafizahullahu taala. Ini bukan pembahasan ilmu tajwid melainkan pembahasan ilmu shorof, tapi tidak mengapa kita sampaikan. Jadi kata kuncinya agar mudah begitu, itu adalah mudah dan tidaknya huruf itu keluar. Ya, dia termasuk huruf atau sifat isma. Ya. Dan yang terakhir, ternyata dia juga masih mempunyai satu sifat yang tidak berlawan, yaitu sifat yang tadi kita sebut, yaitu sifat istitalah. Begitu kurang lebih analisa terkait dengan huruf dhad ini, mudah-mudahan mempermudah kita dalam memahami apa yang akan kita sampaikan setelahnya. Baiklah, selanjutnya kita tampilkan gambarnya agar lebih mudah untuk menjelaskan dan memahami tentunya. Jadi sahabat Al-Quran rahimakumullah, ini adalah gambar untuk makhraj huruf dhad dan ini adalah gambar untuk sifat istitalah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa makhraj dari huruf dhad itu adalah seluruh sisi lidah ya atau salah satu sisinya begitu dari pangkal sampai puncak sampai ujung itu ditempelkan ke gigi-gigi atas. Ketika kedua bagian makhraj ini dipertemukan, maka makhraj ini akhirnya tertutup sama sekali. Ya, tertutup secara sempurna. Hal ini berakibat pada terhambatnya suara atau udara yang dipompa dari paru-paru. Sehingga udara itu belum bisa keluar atau belum bisa menghasilkan bunyi huruf yang keluar. Namun karena memang dorongan ini terus-menerus, akhirnya udara itu semakin lama semakin berkumpul di sini. Ya, saking kuatnya itu bisa mendorong lidah itu maju ke depan. Meskipun hanya sedikit sekali. Ya, beberapa milisenti, intinya sangat-sangat sedikit, tetapi itu memang bergerak ya ke depan begitu. Ya. Sampai lidah atau ujung lidah ini menyentuh area bertemunya daging dan gigi atas. Makanya catatan pertamanya itu adalah ketika kita meletakkan lidah itu jangan sampai langsung ke area ini, ya area bertemunya daging dan gigi atas ini. Agar kita bisa memberikan celah untuk lidah itu maju begitu. Ya. Kalau nanti kok kita langsung meletakkan di area tadi, maka sifat istitalah ini tidak akan bisa tertunaikan dengan baik. Itu catatannya, jadi mohon diperhatikan begitu. Sekali lagi, udara yang dipompa dari paru-paru, kemudian
sampai kepada rongga mulut ini itu terhambat, dan saking kuatnya dorongan yang terus-menerus, akhirnya udara ini semakin lama semakin bertambah, kemudian itu bisa mendorong lidah itu untuk maju, ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Begitu kurang lebih untuk sifat istitalah. Jadi bunyinya kurang lebih seperti ini. Lo, 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 lu, 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 li, 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 bel, bel, bel. Nah, kita bisa mendengar ada suara yang memang seperti memanjang. El, el. Itulah sifat istitalah. Ya, sifat istitalah. Kurang lebih begitu. Baiklah, lanjut ke bunyi nadhamannya, masih di bait terakhir untuk bab sifat al-huruf al-arabiyah, yaitu bait ke-26 yang kita ambil dari matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah karya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Dan untuk sifat istitalah ini kalimatnya hanya pendek, bahkan pendek sekali, yaitu la dan istatil. Ya, di sini ada nun miqoyah yang fungsinya untuk menyambungkan dua huruf sukun atau dua huruf mati yang bertemu begitu. La dan ini adalah maf'ul bih muqaddam, ya, objek yang didahulukan. Kemudian istatil ini adalah kata perintah atau fi'il amr dari istatala yastatilu, istatil. Sedangkan fa'ilnya itu adalah mukhatabnya yang diajak bicara, yaitu kamu atau Anda. Jadi ketika mengucap huruf lot itu istatil, harap dipanjangkan atau dilamakan durasinya. Sehingga bunyi huruf lot itu kurang lebih seperti ini. Lo, lu, li, bel, bel. Ya, itu kita bisa mendengar ada suara yang tersembunyi begitu, tapi ada ya dari mulut itu itu seperti memanjang. Yaitulah sifat istitalah. Sifat istitalah ini kalau kita merujuk kepada ungkapan yang disampaikan oleh Imam Sibawaihi, ya, imam para ahli nahwu begitu, Imam Nuhat atau Syekhun Nuhat, maka beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa sifat istitalah ini mirip dengan ketika kita meniup, ya. Beliau mengatakan syibhun nafkhi. Jadi mirip sekali dengan orang meniup. Meniup apa? Meniup barang atau kantong begitu yang tertutup sama sekali. Kita tiup terus yang akhirnya berakibat pada berkumpulnya udara yang tidak bisa keluar. Ya, akhirnya udara itu akan bertambah terus-menerus begitu. Kan memang dorongan dari dalam. Kalau yang ditiup itu balon, maka yang terjadi adalah balon itu semakin lama semakin membesar. Itu ya. Sekedar tambahan keterangan ya agar gambarannya semakin jelas begitu. Baiklah, sampai pada poin terakhir dalam pembahasan kita kali ini, yaitu catatan ketika kita mengucapkan huruf lot atau menunaikan sifat istitalah pada huruf lot. Catatan yang pertama yaitu jangan sampai kita menghilangkan aliran suaranya. Akhirnya seakan bunyi lot itu berhenti begitu.
Ya, khususnya ketika dia mati. Umpamanya begini, alt, alt, alt. Itu aliran suaranya berhenti. Yang awalnya dot itu kita ketahui punya sifat rokhawah, ya suaranya mengalir. Tapi kalau kita ucapkan begini, alt, 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 begitu, maka dia akan berpindah kepada sifat syiddah. Ya suaranya tertahan, aliran suaranya terhambat begitu. Maka tolong alirannya tetap ditunaikan. Au, au, au. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, ya ketika kita mengucapkan huruf dhad, khususnya ketika dalam kondisi mati atau sukun, maka jangan sampai ada bunyi pantulan yang mirip dengan qalqalah. Ya. Contohnya begini, mohon maaf, contoh salah ya, jangan ditiru. Ald, ald, ald. Nah, begitu. Itu tidak dibenarkan. Itu catatan, mudah-mudahan semakin memperkaya pemahaman kita dalam memahami sifat istitalah ini.